wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Octavia dari kelas 2023B NIM 078 Prodi Ilmu Administrasi Negara akan mempresentasikan proposal bahasa Indonesia yang berjudul Analisis Efektivitas Layanan Publik Puskesmas Tenggilis, Kota Surabaya dengan penerapan e-health. Latar belakang, Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas berperan sebagai ujung tombak dalam menyediakan layanan kesehatan primer kepada masyarakat di tingkat lokal dengan usaha untuk meningkatkan efektivitas dan efektivitas pelayanan publik dari segi pelayanan kesehatan. Pemerintah Kota Surabaya mengimbau untuk ditetapkannya penerapan teknologi informasi dalam bidang kesehatan yang dinamakan dengan e-health. E-health merupakan singkatan dari electronic health. E-health ialah berupa aplikasi yang di dalamnya terdapat program yang dapat digunakan untuk mengambil nomor antrian untuk puskesmas dan masalah. Yang pertama yaitu akurasi durasi waktu yang harus ditunggu oleh pasien ketika mendaftar antrean. Yang kedua, efisiensi waktu dalam proses layanan. Yang ketiga yaitu tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan. Tujuan penelitian yaitu membutuhkan waktu yang sangat singkat dan cepat karena tinggal menunjukkan iktp pada petugas yang biasanya akan membantu di setiap e-kios. Yang kedua yaitu efisiensi dalam pelayanan. Menggunakan e-health jauh lebih cepat dan tidak membutuhkan banyak waktu dibanding dengan pelayanan manual tanpa adanya e-health. Jadi memiliki tingkat efisiensi yang sangat baik. Yang ketiga, pasien tidak lagi harus bersusah payah antri terlalu awal untuk mendapatkan nomor antrean karena bisa dengan mudah diakses dari rumah dan langsung datang sesuai jam yang sudah sesuai dengan nomor antrian yang tertera pada website e-health yang sudah diakses. Dengan ini, pasien dinyatakan puas dengan adanya e-health sebagai layanan kebutuhan yang ditetapkan oleh Puskesmas Kota Surabaya. Manfaat penelitian yang pertama, peningkatan kualitas layanan kesehatan. Penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di puskesmas dengan memahami sejauh mana e-health mempengaruhi akurasi diagnosis, kecepatan layanan, dan kepuasan pasien. Yang kedua yaitu meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan layanan kesehatan. Yang ketiga yaitu kepatuhan terhadap standar kesehatan dan regulasi. Penelitian ini dapat membantu memastikan bahwa implementasi e-health di Puskesmas Tenggilis sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku dan mempengaruhi regulasi terkait privasi dan keamanan datanya. Manfaat penelitian yang keempat, rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi yang konkret bagi puskesmas, regulator, dan pengembang teknologi dalam memperbaiki sistem e-health serta memperluas penggunaannya. Yang kelima yaitu kontribusi terhadap pengembangan kebijakan kesehatan. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan kesehatan yang lebih baik terkait penerapan teknologi informasi di lingkungan kesehatan. Bahasa istilah yang pertama ada Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas dengan arti unit pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat di tingkat lokal. E-health yaitu electronic health, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK untuk mendukung layanan kesehatan. Lalu diagnosis yaitu proses identifikasi penyakit atau kondisi medis melalui pengamatan, penelitian, dan evaluasi gejala serta tanda-tanda yang dialami. Standar kesehatan dan regulasi yaitu pedoman dan peraturan yang mengatur praktik kesehatan termasuk standar keamanan data pasien dan privasi. Kajian pustaka, penelitian terdahulu yang relevan yaitu sebuah jurnal penelitian berjudul Implementasi e-health sebagai alternatif
antrian online di Puskesmas Kalirungkut, Kota Surabaya, yang menyimpulkan bahwa e-health dapat meningkatkan kemudahan dalam layanan kesehatan. Studi ini diterbitkan pada 20 April 2020 di medianality.com oleh Setio Aji Prabowo, Muhammad Rizky, dan Muhammad Teori. Konsep e-health sendiri yaitu mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan akses, efisiensi, efektivitas, dan kualitas proses medis yang melibatkan organisasi, pasien, dan penyedia layanan kesehatan. Terdapat 3 utama e-health berdasarkan pengguna utamanya, yaitu informatika, konsumen, informatis, medis, klinis, dan informatika kesehatan masyarakat. Lalu ada fokus dari penerapan e-health di Surabaya meliputi penerapan e-health di seluruh puskesmas dan rumah sakit umum daerah Kota Surabaya dengan tujuan untuk meningkatkan akses, efisiensi, efektivitas, serta kualitas proses medis yang melibatkan organisasi pasien dan penyedia layanan kesehatan. Bab 2, metode penelitian, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal ini yaitu dengan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan metode pengukuran data kuantitatif dan statistika objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang atau objek penelitian. Yang pertama yaitu penerapan e-health di Puskesmas Tenggilis akan dievaluasi melalui pengumpulan data kuantitatif menggunakan kuesioner untuk mengukur efisiensi layanan kesehatan, waktu pelayanan, dan kepuasan masyarakat atau pasien. Analisis statistik dilakukan pada data kuesioner untuk mengetahui pola penggunaan layanan dan kekurangan yang ada dalam penerapan e-health. Ini adalah data kepuasan pasien. Sumber data penelitian dan data penelitian. Yang pertama menggunakan kuesioner. Kuesioner digunakan dalam penelitian atau survei untuk mengumpulkan data dari responden dalam representasi populasi tertentu. Ini adalah alat untuk mengumpulkan informasi melalui serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis. Data kuantitatif yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner ini diperoleh dari penyebaran Google Form pada responden yang merupakan pasien puskesmas. Pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini dilakukan menggunakan kuesioner. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner adalah pendekatan yang melibatkan penggunaan kuesioner atau survei tertulis untuk mengumpulkan informasi dari responden. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memperoleh data atau tanggapan dari sejumlah orang yang mewakili populasi tertentu terkait topik atau isu yang dipilih. Teknik analisis data. Teknik analisis data kuantitatif adalah metode untuk menggali informasi data numerik dalam penelitian berbasis statistik. Teknik ini umum digunakan untuk menganalisis data yang bersifat deskriptif, korelasi, maupun asosiatif, tergantung datanya. Ada 2 jenis metode analisis data kuantitatif utama, yaitu metode deskriptif dan inferensial. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.